Reruntuhan benteng-benteng Khaybar, kurang lebih 200 km utara kota Madinah, Saudi Arabia, tetap lestari. Inilah benteng-benteng yang menjadi pertahanan kaum Yahudi di Madinah. Di Khaybar, kawasan subur dan wilayah perkebunan kurma inilah tempat pemukiman Yahudi yang sengaja datang dari berbagai daerah di wilayah Syam ke negeri Arab demi menyongsong datangnya seorang nabi terakhir. Mereka meyakini kawasan Khaybar ini dan kota Madinah yang subur merupakan tempat kemunculan nabi akhir zaman, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda-tanda ini mereka ketahui dari kitab Taurat yang jelas-jelas merinci tanda-tanda kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang disebutkan di dalam kitab suci Yahudi bahwa tempat yang dengan ciri seperti inilah yang akan hadirnya para nabi. Sehingga mereka berkumpul besar. Sebagian berkumpul di Khaybar dan sebagian lagi berkumpul di lebih ke selatan lagi, yaitu dia ada di wilayah kota Madinah. Maka kemudian kita mengenal ada kumpulan-kumpulan Yahudi dan kumpulan-kumpulan Yahudi di Madinah dan di Khaybar. Sampai hari ini kita masih bisa melihat sisa-sisa peninggalan mereka. Tentu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seluruh Yahudi telah dikeluarkan dari Jazirah Arab sebagaimana pesan Rasulullah SAW sebelum beliau wafat. Di Madinah berkumpul ada puluhan keluarga besar Yahudi, dan khas karakter mereka adalah mereka membangun benteng-benteng untuk mereka tinggal. Ini khas mereka, sebagaimana yang diabadikan juga dalam surat Al-Hasyr, di mana Allah SWT menyampaikan la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw mi wara'i judur, bahwa mereka memerangi muslimin itu pasti dari balik benteng-benteng yang tebal itu. Di Madinah kemudian mereka tinggal, sampai hari ini kita masih bisa melihat benteng-benteng mereka, tentu sudah tidak dihuni lagi, kemudian yang ada di antara pohon-pohon korma. Begitu juga di Khaybar, benteng-benteng mereka masih bisa, sisa-sisa benteng peninggalan mereka masih bisa kita lihat, juga ada di sela-sela pohon korma. Namun sayang, setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi utusan Allah, mereka tetap ingkar, bahkan menentang dan memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah peristiwa besar terjadi di kawasan Khaybar ini. Peristiwa penting dalam sejarah kelahiran Islam yang kemudian dikenal dengan penaklukan Khaybar. Saat itu, bulan Muharram tahun 7 Hijriah, tak lama setelah muslimin Madinah mengadakan perjanjian damai dengan musuh terkuatnya, yaitu kaum musyrik Quraisy Mekah di Hudaybiyah. Rasul hanya melihat ancaman datang dari kawasan utara Madinah, yaitu kaum Yahudi di Khaybar. Karena dari tempat inilah berbagai provokasi permusuhan terhadap Islam dan nabinya terjadi. كل الأديان الإلهية امتداد بعضها لبعض، بعضها ضد بعض. دع الكلام يا علي وتقدم نحو إن كنت فارسا. Aksi provokasi dan aroma pengkhianatan kaum Yahudi di Khaybar disambut Rasulullah dengan mengumpulkan muslimin untuk menaklukkan Yahudi Khaybar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bergerak dengan sekitar 1.500 orang ke wilayah Khaybar, ke utara kota Madinah.
Tidak seperti perang-perang sebelumnya, kali ini Nabi tidak mengajak seluruh muslimin Madinah. Hanya kaum muslimin yang benar-benar komitmen dan telah teruji memiliki keimanan yang kuat sajalah yang diajak Rasulullah dalam ekspedisi ke Khaybar ini. Karena lawan yang akan dihadapi adalah kaum Yahudi yang terkenal dengan kelicikan dan tipu dayanya. Rasulullah SAW menyampaikan tidak boleh ada yang ikut di dalam peperangan Khaybar kecuali mereka yang telah berbaiat di Hudaybiyah. Saat itu yang berbaiat di Hudaybiyah kurang lebih 1.500 orang. Itulah maka ketika ada orang-orang Arab Badui yang mereka ingin ikut bergabung dengan Rasulullah SAW dalam pasukan itu, Nabi menyatakan tidak. Tapi mengatakan saya tidak ingin mengajak kalian. Ini pelajaran mahalnya adalah bahwa berhadapan dengan Yahudi yang sangat licik itu, maka Nabi SAW tidak mau mempertaruhkan pasukan ini dengan adanya orang-orang yang akan mudah diprovokasi oleh Yahudi. Karena itu akan terjadi perpecahan dari dalam. Berhadapan dengan Yahudi yang sesungguhnya bukan sebuah kekuatan besar. Karena tidak ada perlawanan Yahudi yang sangat serius, tidak ada. Dan itu akan menjadi sejarah sesungguhnya. Tapi yang harus diwaspadai oleh muslimin di sepanjang zaman manapun adalah kelicikan mereka. Maka yang tidak akan terprovokasi oleh Yahudi adalah mereka yang sudah pernah berbaiat untuk mati dengan Rasulullah SAW, membela Islam hingga nafas yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi di peristiwa Perang Hudaybiyah. Sesampainya di Khaybar, satu persatu benteng Khaybar ditaklukkan kaum muslimin. Kecuali 2 benteng terkuat dari 7 benteng besar di Khaybar. يا محمد كن عاقلا وارحل من هنا بسلام. هنا خيبر، هنا ليس الخندق، هنا ليس أحد وليس بدر، هنا خيبر ب10,000 من الفرسان البواسل. أسمعت ما قلته يا محمد؟ أنقذ نفسك واذهب من هنا. Pasukan yang kala itu dipimpin Abu Bakar tak sanggup menjebol benteng. أنصحك بالذهاب من هنا بسرعة، وإلا فسأضربك ضربا لا تنساه أبدا. يا محمد إن كان لديك محارب فادفعه لمواجهتي. Pertahanannya yang demikian kuat bahkan membuat sulit kaum muslimin. Rasul pun akhirnya menunjuk seorang pemimpin baru untuk menjebol benteng Wati yang dikawal lebih dari 10.000 pasukan Yahudi. Rasulullah SAW sore itu mengatakan, la'utiyanna raya ghadan man yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasulah. Esok hari aku akan berikan bendera perang ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Malam itu menjadi pembahasan, terbahas di kalangan sahabat. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat itu mengatakan, belum pernah aku menginginkan jabatan kecuali hari itu. Mengapa? Bukan jabatan yang diinginkan, tetapi kalimat Nabi, orang yang akan mendapatkan jabatan sebagai panglima esok hari adalah yang mencintai Allah dan Rasulnya,
dan Allah mencintai, Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Itu yang diinginkan oleh Umar, sebuah legitimasi dari Nabi SAW bahwa dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasul. Dia berharap dirinya, tapi kemudian besok pagi para sahabat semua sudah menanti. Nabi SAW mengatakan, Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Sahabat mengatakan bahwa Ali yashku ainai. Ya Rasulullah, Ali sakit mata. Di saat itu Ali sedang sakit kedua matanya. Kemudian Nabi SAW panggil Ali ke sini. Begitu Ali datang, oleh Nabi SAW disembuhkan dengan ludah beliau. Ini mukjizat Nabi SAW. Dan kemudian Ali lah yang memimpin dan dengan izin Allah berhasil membuka benteng yang diinginkan oleh Nabi SAW. Sesuai pesan Nabi, Ali bin Abi Thalib mengambil bendera kepemimpinan dan maju ke benteng Khaybar sambil menyeru kaum Yahudi untuk kembali pada agama yang lurus, agama yang diemban oleh Ibrahim hingga Musa alaihi salam. سأخبرك بما هو صلاحك مجددا يا حارث. نحن أقرب إليكم من أهل مكة الذين يغررون بكم من سلالة واحدة، وديننا هو ذاته الذي كان يعتنقه موسى الكليم. واليهود الحقيقيون نسلا بعد نسل كانوا في انتظار ظهور نبينا هذا. نحن معكم لا عليكم. اسمع جيدا ما سأقوله لك، وهو أنني لن أكون لطيفا معك مقدار ذرة. إن كنت رجلا فلتكن لديك القدرة على تحمل سيفي ورمحي، وألا تهرب من أمامي مثل قومك. اهدأ يا حارث، فنحن جيران جيدون في الدين، فلا تتعجل العداوة معنا بهذه السرعة. Al-Haris, seorang tokoh Yahudi yang sejak semula sudah menantang Rasulullah agar mengirim kesatria muslim melawan dirinya pun berhadapan dengan keponakan dan menantu kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Duel pun tak dapat dihindari setelah Al-Haris tetap menolak bahkan mencaci ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. جرد سيفك يا ابن أبي طالب، جرد سيفك. تقدم إلي يا ابن أبي طالب، هيا تقدم. ومصيبتاه يا حارس، عودوا إلى داخل القلعة، أسرعوا. إلى أين تهربون؟ ابقوا في أماكنكم، لا تهربوا، ابقوا. عودوا وأحضروا الحارث إلى هنا. Tewasnya tokoh Yahudi ini membuat Berang Marhab, tokoh dan pemimpin Yahudi dalam benteng. قل توقع يا أبا إسحاق. مخبر كثيرا. ومن كان الضارب؟ علي. Marhab tak kuasa menahan diri dan menantang Ali bin Abi Thalib untuk berduel. علي.
سأمحو نسل هؤلاء القوم عن وجه الأرض. سأمحو نسل هؤلاء القوم عن وجه الأرض. أنت من قتل أخي الحارث ابن أبي زينب الخيبري؟ منحته الأمان لكنه أصر على ذلك. قلت له إن أسلمت فأنت منا، وهذا ما أقوله لك. أنا أصبح مسلما؟ أنا أشرب دماء المسلم؟ أصبح مسلما؟ كل الأديان الإلهية امتداد بعضها لبعض، بعضها ضد بعض. الخط الذي بدأ بآدم ونوح وموسى وعيسى ينتهي وصولا إلى محمد في النهاية. دع الكلام يا علي وتقدم نحو إن كنت فارسا. إن كنت متعطشا لدمائنا فإن ألفة تجمع فيما بيننا. نحن وأنتم على خطي نقيض. طرق الأنبياء كلها واحدة. لا تقل عبثا، فطريق نبينا موسى مختلفة. نبيكم موسى هو نبينا نحن كذلك. إن لكم دينكم ولنا ديننا. Hingga akhirnya Marhab, pemimpin Yahudi ini, tak sanggup menahan serangan Ali dan tewas seketika. Tewasnya Marhab menjadi awal kemenangan Ali dan Muslimin yang langsung menjebol benteng Al-Wati, benteng pertahanan terakhir Yahudi Khaybar. Tidak pernah ada dalam sejarah sebuah bangsa yang masuk dengan cara melakukan peperangan tapi memperlakukan masyarakatnya dengan cara yang begitu lembut kecuali muslimin, kecuali Rasulullah SAW. Inilah etika besar. Salah besar orang yang mengatakan bahwa muslimin adalah teroris. Muslimin adalah orang yang mengerti berjihad, tapi muslimin adalah orang yang tahu bagaimana memperlakukan musuh yang telah menyerah. Maka bahkan disebutkan dalam sebuah kisah, saat itu muslimin ketika mengumpulkan berbagai macam kekayaan harta barang sekian banyak di rampasan perang, di antara yang didapati muslimin adalah kitab-kitab Taurat mereka, kitab-kitab suci mereka. Dikumpulkan oleh muslimin, dibawa oleh muslimin, tapi kemudian ada permintaan dari mereka agar muslimin mengembalikan Taurat mereka. Maka Nabi SAW pun mengizinkan agar Taurat dikembalikan kepada mereka. Bandingkan itu dengan bagaimana Yahudi dulu dihancurkan di Andalus oleh orang-orang Nasrani. Kitab suci mereka diinjak-injak oleh kuda, dihina sedemikian luar biasa. Bahkan Islam tidak menghina kitab suci mereka, tidak memperlakukan mereka dengan cara yang memancing kemarahan mereka, tidak. Maka kemudian Nabi SAW saat itu kemudian menyampaikan agar mereka keluar dari Khaybar. Tapi kemudian ada pertimbangan. Kalau mereka keluar dari Khaybar, siapa yang akan mengurus tanah Khaybar? Maka Yahudi mengatakan, ya Rasulullah, wahai Muhammad, kalau kami izinkan kami tetap tinggal di Khaybar, karena kebun kurma seluas ini adalah sebuah kekayaan yang sayang kalau tidak dikelola. Nabi pun berpikir bahwa Madinah tidak cukup untuk mengelola segitu luas tanah Khaybar. Maka kemudian Nabi SAW mengizinkan
mengizinkan dengan perjanjian dua hal. Yang pertama adalah separuh dari penghasilan Khaybar harus dikirim ke kota Madinah. Dan yang kedua adalah bahwa ketika muslimin sudah tidak memerlukan Yahudi untuk mengelola tanah Khaybar, maka mereka akan diusir dari Khaybar. Rasul pun kemudian tinggal beberapa hari di Khaybar sambil melakukan berbagai perdamaian dengan klan-klan Yahudi lain. Seorang wanita yang menjadi tawanan muslimin pun akhirnya menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Sofia yang kemudian menjadi Ummul Mukminin. Namun kaum Yahudi masih saja menginginkan kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengirim makanan yang sudah dilumuri dengan racun jahat. Kelicikan Yahudi terbukti dengan sebuah peristiwa di mana istri dari salah seorang pemimpin Yahudi yang bernama Salam bin Mishkam, istrinya Salam bin Mishkam merencanakan untuk meracun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya adalah dia menyiapkan hadiah berupa daging kambing. Kemudian dia mencari informasi daging bagian tubuh kambing yang mana yang paling disukai Nabi SAW. Kemudian disampaikan itu adalah bagian paha bagian atas, itu yang paling disukai Nabi SAW. Kemudian dia membubuhkan racun pada seluruh daging yang dia berikan, tapi yang paling banyak racun dibubuhkan pada daging paha bagian atas dari kambing. Kemudian diberikan kepada Nabi dan para sahabat. Begitu disampaikan ke sana, kemudian ada seorang sahabat yang sudah memakannya, bahkan sudah menelannya. Dan kemudian sahabat itu ternyata dalam riwayat hanya bisa bertahan usianya setahun, kemudian meninggal. Efek dari racun sampai badannya membiru karena racun. Rasulullah SAW sudah sempat juga memasukkan ke dalam mulutnya, tapi kemudian Nabi mendapatkan informasi wahyu bahwa ini ada racunnya, maka Nabi kemudian membuangnya kembali. Nabi mengatakan, jangan sentuh, karena itu ada racunnya. Aku telah diberitahu bahwa itu ada racunnya. Ditangkaplah wanita itu. Ditangkap wanita itu oleh Nabi SAW, kemudian ditanya, kenapa kamu memberi racun ini? Dia menjawab bahwa engkau tahu wahai Muhammad bagaimana engkau memperlakukan masyarakatku. Aku hanya ingin tahu apakah kamu benar Nabi atau bukan. Karena kalau kamu bukan Nabi, maka kamu akan mati dengan racun ini. Tapi kalau kamu Nabi, pasti kamu akan diberitahu oleh wahyu. Inilah yang oleh Nabi SAW dikatakan bahwa aku masih terus merasakan efek racun itu dari tahun ke tahun. Kemudian Nabi mengatakan sampai di akhir kehidupan beliau, artinya kalau itu adalah awal tahun 7 dan Rasulullah SAW wafat di bulan Rabiul Awal tahun 11. Maka artinya Nabi SAW masih bertahan kurang lebih 4 tahun. Peristiwa Khaybar menjadi catatan tersendiri dalam sejarah hubungan antar pemeluk agama-agama Samawi, khususnya kaum muslimin dan kaum Yahudi.